Shalom, pemirsa Kelompok Sukacita yang diberkati Tuhan. Di saat ini kembali saya menyapa kita semua lewat bagian firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan bersama, supaya iman Bapak Ibu Saudara semua tetap dikuatkan dalam menghayati minggu-minggu sengsara Yesus. Oleh sebab itu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, di saat ini ya Bapa, kami akan belajar tentang firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa melalui firman-Mu iman kami semakin dikuatkan. Kami semakin mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, berikanlah pengertian dan pemahaman bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kami semakin mengerti dan kami semakin memahami firman-Mu di saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pemirsa Kelompok Sukacita yang diberkati Tuhan, di saat ini bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama, saya mengajak kita untuk kembali membuka dari Injil menurut Markus. Markus pasalnya yang ke-14 ayat 66 hingga pada ayat 68. Sekali lagi, Markus pasal 14 ayat 66 hingga pada ayatnya yang ke-68. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu?" Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Demikianlah jauh bunyi firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa Kelompok Sukacita yang diberkati Tuhan, dalam menghayati minggu-minggu sengsara Yesus, maka firman Tuhan ini sangatlah perlu bagi kita sekalian, supaya kita terus belajar mengerti dan memahami maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana pengorbanan Kristus yang sudah Dia lakukan, atau pengorbanannya yang luar biasa bagi hidup kita, lalu apa yang kita lakukan? Dari bagian firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana kehidupan Petrus, seorang murid Kristus yang tadinya setia, yang tadinya ada selalu bersama-sama dengan Yesus, melakukan pelayanan, berjalan dan kemana saja selalu bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kenapa Petrus harus menyangkal Yesus? Ketika seseorang melakukan penyangkalan itu terhadap kita, otomatis kita akan kecewa, kita pasti sedih, dan kita marah. Hal yang dilakukan Petrus ini menunjukkan bahwa iman Petrus begitu rapuh. Kehidupan Petrus sangat rapuh ketika penyangkalan itu dia lakukan. Kenapa dia harus menyangkal Yesus? Mungkinkah Petrus sangat takut atas kejadian dan peristiwa yang akan dialami oleh Yesus? Ditangkap, disiksa, dan akhirnya dibunuh sampai mati, sehingga Petrus dapat melakukan hal itu. Ketika ada yang bertanya bahwa Petrus adalah salah satu dari murid Yesus, lalu Petrus menyangkalnya bahwa dia tidak mengenal Yesus. Bapak Ibu, peristiwa ini sangat membuat hati kita sedih. Tapi apakah dalam kehidupan orang percaya, adakah kita sama seperti Petrus? Sudah tentu dalam kehidupan kita terkadang kita sama seperti Petrus.
takut untuk menghadapi sesuatu lalu melarikan diri dari kenyataan itu. Apa yang dilakukan Petrus ini benar-benar dia tidak mengenal Yesus dengan baik. Karena ketika penyangkalan itu berarti dia ingin meninggalkan Yesus. Manusia sering bermegah diri. Manusia sering percaya diri. Apa yang dia lakukan itu dia merasa bahwa itulah adalah lebih baik. Tapi sebenarnya Yesus sangat tahu hati dan kehidupan dari Petrus. Bapak Ibu yang diberkati, belajar dari Petrus, kehidupan Petrus ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita. Bahwa dalam segala hal yang kita jalani, dalam kehidupan yang kita jalani, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita tidak sama seperti Petrus. Menghayati minggu-minggu sengsara ini, belajar dari firman Tuhan, biarlah firman ini dapat menguatkan kita, supaya kita tidak sama seperti Petrus yang dapat menyangkal Yesus. Karena setia tadinya, tetapi dia menyangkal, tetapi firman ini dapat menguatkan kita. Mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan akan menopang, menguatkan iman percaya kita, supaya kita tetap setia. Menyatakan setia itu berarti kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Menyatakan setia itu berarti kita dapat melakukan kemauan Tuhan di dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di saat ini. Amin. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Sebab di saat ini kami sudah boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap membuktikan, menunjukkan setia kami kepada Tuhan dengan melakukan kehendak-Mu. Karena dengan melakukan kehendak-Mu, firman ini bekerja dalam kehidupan kami, maka kehidupan kami akan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.